Ternyata adalah antara jenis kelamin, gender, ekspresi gender, kemudian orientasi seksual itu berbeda. Hai Sobat Menur, kembali lagi di Detak Detik Podcast. Kali ini bersama saya Hudan dan narasumber kita yaitu Pak Irsad. Pak Irsad adalah seorang psikolog di Rumah Sakit Jiwa Menur. Monggo Pak Irsad diperkenalkan. Saya luruskan dulu ya, saya itu seorang psikolog klinis di Rumah Sakit Jiwa Menur. Jadi memang dibedakan antara seorang psikolog dan seorang psikolog klinis. Oh iya. Kalau seorang psikolog klinis itu pasti tenaga kesehatan. Baik itu praktek mandiri atau tidak di rumah sakit ataupun mereka yang bekerja di rumah sakit gitu ya. Nah, kalau psikolog itu bisa di rumah sakit juga tapi tidak di bagian vaskesnya. Kemudian ada yang di sekolah, di perusahaan dan sebagainya. Begitu. Jadi prinsipnya kalau saya itu tenaga kesehatan, maka saya itu adalah psikolog klinis. Psikolog klinis, baik Pak Irsad. Hmm. Ya Pak, ini kita langsung to the point aja Pak ya, ke permasalahan yang Siap. banyak ditanyakan di DM. Hmm. Ini kita membahas mengenai homoseksual, Pak. Nah, Homoseksual. ini kan banyak simpang siur di masyarakat homoseksual itu seperti apa, penyebabnya apa itu apa, Hmm. Hmm. bisa terjadi seperti itu, awalnya bagaimana gitu, Pak. Jadi menurut pandangan Pak Irsad sebagai psikolog klinis, Pak ya, homoseksual itu apa, Pak? Oke, jadi homoseksual ya, homo itu adalah sejenis. Seksual itu ya seks gitu ya, sehingga homoseksual adalah seksual yang sejenis gitu, pria dengan pria, wanita dengan wanita gitu. Nah, sebenarnya istilah dikenal masyarakat itu bukan hanya homoseksual, tetapi LGBT. Maka kita sering mendengar ada kaum pelangi, ada orang sering mendengar dengan gambar gitu ya, gambar atau bendera yang warna-warni gitu menandakan bahwa dia itu adalah bagian dari komunitas Komunitas itu. mereka itu. Ya, komunitas mereka. Sebagai penanda itu berarti ya, Pak ya? Betul. Nah, itu ada LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender gitu. Nah, lesbian adalah perempuan dengan perempuan, kemudian gay itu laki-laki dengan laki-laki, kemudian biseksual itu ada relasi seksual dengan keduanya. Jadi ada kebutuhan dengan pria, ada kebutuhan dengan wanita. Kemudian transgender adalah orang yang memiliki jenis kelamin dengan tampilan yang berbeda. Contohnya seperti apa ini, Pak? Misalnya seperti dia pria tapi berdandan seperti wanita. Nah, ketika dia sudah melakukan operasi kelamin maka disebut transseksual. Tadi kan masih berpenampilan tuh, berpenampilan perempuan, masih berdandan perempuan, itu namanya transgender. Nah, namun ketika itu sudah berubah kelaminnya maka menjadi transseksual. Masuk ke fase yang lebih tinggi, yang lebih kompleks berarti Pak ya, transseksual itu. Betul, lebih kompleks lagi karena memang dia itu menginginkan perubahan secara fisik termasuk alat kelaminnya. Ya. Kalau untuk transgender ini ada nggak Pak yang perempuan berpenampilan seperti laki-laki dan bahkan dia menjadi transseksual dari perempuan ke laki-laki Coba secara fisik yang seutuhnya? itu pada teorinya memang ada dan memang ada beberapa orang ketika Mas Sudan melihat di luar sana itu ada orang perempuan kemudian memakai baju atau berperawakan seperti laki-laki, menampilkan diri sebagai laki-laki, kemudian bergaya seperti laki-laki. Nah, ini ada sehingga memang tidak hanya laki-laki seperti perempuan, perempuan pun seperti laki-laki. Apakah ada yang mengganti alat kelaminnya? Memang sejauh ini saya tidak pernah tahu gitu. Tetapi memang alat bantunya itu kan ada. Alat bantunya ada Betul. untuk berperan sebagai pria ya Pak ya. Betul gitu. Berarti ini Pak, kalau menurut informasi penjelasan Pak Irsad tadi, beberapa kali saya kalau jalan-jalan ke mall gitu, itu secara nggak sengaja itu lihat Pak. Dan mirisnya ini tuh
yang saya temui ini pasangan-pasangan ABG. Hmm, Jadi ada ABG anak-anak seusia SMP, SMA. hmm, Yang satu ini berpakaian maskulin seperti mhm, cowok, mhm, tapi satunya lagi dia berpakaian seperti cewek biasa. mhm. Apakah yang berpakaian cowok ini bisa disebut transgender, Pak? Iya, sebenarnya pertanyaannya terlalu jauh ya. Artinya begini, bahwa sebenarnya kalau kita memahami LGBT itu bukan hanya secara luas memang LGBT ya, tetapi ada LGBTI questionnaire. Jadi ada lesbian, gay, biseksual, transgender, intersex, kemudian questioning masih belum jelas kemana. Kemudian queer sudah menetapkan gendernya, begitu. Nah, kalau pertanyaan tadi, apakah orang itu berpenampilan perempuan, kemudian berjalan dengan orang berpenampilan eh, apa itu sesama laki-laki ya, satunya berpenampilan laki-laki penuh, satunya laki berpenampilan agak-agak perempuan gitu. Bukan, ini cewek, dua Heeh. dua cewek Oh, berpenampilan, oke. satu berpenampilan laki-laki, Heeh. satu penampilan cewek biasa, Ya. normal, Pak. Oke, apakah itu disebut sebuah pasangan? Apakah itu sudah relasi seksualnya mereka itu menggunakan relasi seksual? Itu belum tentu. Ternyata adalah antara jenis kelamin, gender, ekspresi gender, kemudian orientasi seksual itu berbeda. Ya. Oh, berarti masih dipecah lagi ya, Pak Dipecah ya? lagi. Jadi kalau orientasi seksual itu adalah orientasi ketertarikan secara romantisme terhadap sesama jenis atau lawan jenis, gitu. Itu adalah orientasi seksual. Sehingga orang laki-laki tertarik dengan perempuan, menjalin relasi seksual dengan perempuan, ini namanya adalah Oh, ya. heteroseksual. Laki-laki menjalin relasi dengan laki-laki secara romantisme, kemudian ada seksual di situ, maka disebut homoseksual. Misalnya begitu. Jadi kuncinya di ketertarikan secara seksual itu tadi ya, Pak ya? Betul, ketertarikan seksual dan di situ ada hubungan romantisme. Tetapi kalau hanya tampil, menampilkan diri sebagai orang yang gender berbeda, itu bukan orientasi seksual, tetapi ada ekspresi seksual. Maka ada ya sekarang ini model-model orang bajunya ini laki atau perempuan ya. Kayak perempuan tapi kok berpenampilan laki gitu namanya androgyny, misalnya seperti itu. Oh, iya iya. Ada atau laki-laki dengan pakai make up, kemudian pakai anting, itu ada. Ada perempuan dengan memakai topi koboi, kemudian memakai baju layaknya laki-laki itu ada. Itu ekspresi gender. Ekspresi yang diinginkan itu ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ekspresi gender. Kalau ketertarikan romantisme itu tadi adalah apa itu relasi seksual itu namanya orientasi seksual. Begitu. Nah, ada lagi Mas Sudan itu namanya identitas gender. Nah, ini apa lagi nih, Pak? Ini baru dengar yang kayak gini nih, Ya. Pak. Bagaimana orang mengidentifikasikan dirinya dalam suatu gender tertentu. Misal dia merasa perempuan, ya akan akan berpenampilan seperti perempuan gitu ya. Namun jenis kelaminnya yang dimiliki itu belum tentu sama dengan yang ditampilkan begitu. Nah, identitas gender itu adalah seseorang tidak bisa diketahui hanya berdasarkan penampilan tubuh, pengakuan tapi namun pengakuan dan kejujuran dari yang bersangkutan gitu. Saya memang ya saya itu laki-laki itu, gendernya itu laki-laki gitu. Walaupun itu bisa berbeda dengan jenis kelaminnya gitu. Jadi secara jenis kelamin dan orientasi yang dia rasakan ya, Pak, berbeda ya, Pak? Berbeda ya, bukan orientasi ya, tetapi identitasnya merasa. Oh, perasaan dia Perasaan sebagai dia, sebagai apa gitu ya, Pak? iya, betul. Tadi kan Mas Sudan menyampaikan kalau ada perempuan kok
bahasa Jawanya itu kemaki ya. Ya, Kok maskulin gitu. tomboy gitu. Tomboy, pengen menampilkan itu. Maka keseharian dia sebagai laki-laki itulah namanya identitas gender. Lah, apakah dia tertarik sesama perempuan atau laki-laki itu kan harus bertanya kepada dia. Iya. Tidak bisa tampilan itu mengisyaratkan atau mendeteksi bahwa dia itu orientasinya berbeda dengan yang ditampilkan begitu. Berarti homoseksual ini nggak bisa diketahui secara langsung gitu ya Pak ya? Kalau dari tampilan tidak bisa, artinya ya harus dilakukan assessment, harus dilakukan assessment, pemeriksaan dan kejujuran yang bersangkutan menyampaikan itu gitu. Tetapi poinnya begini Mas Hudan bahwa homoseksual, heteroseksual itu apakah ini mempengaruhi kondisi psikologisnya? Jadi ada istilah bahwa ada homoseksual egodistonik dan homoseksual egosintonik gitu. Bagaimana dia itu sudah menerima kondisi di dalam dirinya, nyaman dengan dirinya, itu namanya egosintonik. Tetapi kalau ego distonik itu adalah mereka belum nyaman dan akan ada simptom-simptom psikologis, ada apa ya, ada perilaku yang mengiringi sehingga menjadi suatu masalah. Dan ini yang perlu kita tolong, begitu. Jadi yang jenis yang kedua ini masih dalam tahap pencarian gitu Pak ya? Belum tentu juga, tetapi pada dasarnya ada perilaku-perilaku atau kondisi-kondisi yang mengiringinya sehingga dia merasa tidak nyaman. Oh, Gitu. iya, iya. Nah, ini yang perlu kita tolong agar agar mereka bisa hidup lebih adaptif, hidup lebih nyaman gitu ya. Tentu yang sesuai dengan harapan sosial, harapan masyarakat itu akan lebih mudah dibanding dengan jauh dari harapan masyarakat sosial. Iya, pastinya Pak ya. Tentunya yang seperti itu orang yang pada kondisi seperti itu pasti dia akan canggung ya Pak di lingkungan. Hmm. Aku kok gini, sama ini kok gini, jadi nggak nyaman akhirnya Pak. Nanti bisa-bisa dia menarik diri, takutnya seperti itu ya Pak ya. Betul. Lah kondisi menarik diri, gangguan psikologis, lah yang mengiringi ini yang memang perlu kita tolong dan kita bantu. Tapi prinsipnya adalah dia ingin dibantu ya. Jadi memang dia merasa bermasalah dan dia ingin dibantu, datanglah ke rumah sakit jiwa Menur. Iya, iya. Eh, terus ada lagi nih Pak, pertanyaan. Kapan seseorang menyadari bahwa dia itu homo? Kapan ya dia menyadari sebagai homoseksual? Ya, Jadi memang itu tidak bisa tampak dari luar ya. Ketika dia tertarik dengan sesama jenis, maka disitulah muncul apa ya, dimulainya dia itu sebagai homoseksual. Kapan terjadinya? Biasanya hal-hal terkait seksual itu tidak nampak ya, harus direpres demikian rupa sehingga itu tabu disampaikan. Harus direpres demikian rupa sehingga orang nggak berani, aku loh suka sama X gitu ya, ya. ya, ya. Aku kalau kok pengen deket sama pria itu misalnya seperti itu. Nah biasanya anak ini bisa ditanyakan ketika mimpi basah pertama. Mimpi basah pertama Gitu itu ya. dengan siapa gitu. Ya, ya, ya. Nah ketika di mimpi basahnya dengan pria ya itulah biasanya memang ada kecenderungan orang ini mengalami homoseksual gitu. Oke, baik. Informasinya jelas sekali nih Pak ya, penjelasannya. Hmm, Ini ada pertanyaan lagi Pak ya. berikutnya. Apa penyebab terjadinya homoseksual? Ini yang kayaknya masih menjadi perbincangan yang belum jelas kemana arahnya Pak. Ya, Karena pendapat masing-masing itu punya pendapat yang berbeda Pak. ya. Sebenarnya kalau dalam psikologi sendiri itu beda ya antara disebut penyakit atau gangguan. Kalau penyakit itu jelas ya, Mas Hudan kena COVID, penyebabnya adalah virus COVID. Mas Hudan kena tipes, kemudian penyebabnya adalah Salmonella typhosa, itu jelas. Kalau Mas Hudan mengalami kecemasan, itu merupakan gangguan. Misalnya ya, kecemasan berulang terus, maka gangguan. Gangguan itu penyebabnya tiga, lingkungan, psikologis,
kemudian fisik, gitu. Nah, Mas Hudan ketika asam lambungnya meningkat karena kondisi tertentu kan menjadi sangat tidak nyaman tuh. Iya. Nah, itu kecemasan muncul dan itu berulang-berulang menjadi gangguan kecemasan. Itu Hmm. mesti penyebabnya 3. Nah, homoseksual sendiri itu adalah bagian dari itu tadi 3 hal tadi. Yang disebabkan oleh apa? Complicated. Dari Oh mana gitu, iya iya. penyebabnya begitu. Nah, apakah itu dari pola asuh, apakah dari genetik, apakah itu dari lingkungan, bentukan lingkungan, itu sangat complicated. Oh Yang bisa mana gitu yang ya. paling paling berpengaruh itu memang tidak bisa ditentukan. Yang mana yang berpengaruh, gitu. Hmm. Dari 3 hal itu yang Iya. menyebabkan seseorang menjadi terjadinya penyimpangan seksual, gitu. Nah, kalau dari pola asuh itu gimana Pak contohnya Pak? Pola asuh ya, Iya. sering beberapa teori itu mengatakan bahwa ketika seorang anak ditinggal oleh ayahnya, maka dia mengidentifikasi dirinya dengan ibunya, maka membenci ayahnya. Maka dalam teori ini anak ini menjadi orientasi seksual yang berbeda. Tapi ternyata orang yang ditinggal ayahnya tidak semuanya juga homoseksual. Iya Gitu. iya. Nah, itu ada genetik ya, genetik artinya memang diturunkan dari generasi ke generasi sebelumnya begitu. Nah, ini yang saya tidak begitu begitu mempelajari itu Iya. karena memang terkait medik, betul-betul Iya. medik gitu ya. Nah, kalau lingkungan terkait pola asuh tadi, karena orang tuanya Hmm. sangat menginginkan anak perempuan sejak kecil didandani sebagai Oh, perempuan, oke. Sehingga kemudian dari perlakuan di lingkungan keluarga, betul gitu. Sehingga anak ini ya yang dipahami bahwa saya itu adalah perempuan. Itu yang paling banyak. secara nggak disadari keluarga tersebut membentuk pribadi anak ini untuk bisa menjadi seorang homoseksual gitu ya Pak ya? Ya, membentuk ya seksual yang berbeda ya. Ya ya ya. Seksual yang berbeda apakah Ya, ekspresinya, apakah orientasinya, apakah itu gendernya ya. begitu. Nah, memang kenapa kok pola asuh itu begitu kuat kadang-kadang orang tua tidak menyadari karena keinginannya punya anak perempuan gitu ya. Dalam doa-doanya selalu ingin perempuan itu tidak sadar bahwa Mhm. perlakuan itu memperlakukan anak ini sebagai perempuan. Dari Mmm. mainannya, dari biasanya kalau anak laki-laki itu identifikasi dengan ayahnya ya, Ya. belajar cukur jenggot, belajar mandi dengan model ayahnya begitu. Nah, ini model ibunya dan tidak disadari itu Mmm. diiyakan begitulah. Oh, iya iya Nah, iya. sehingga pola-pola ini akan terbentuk sampai dewasa gitu. Ternyata rumit ya, Pak, ya? Ya 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 ya. Nah, ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ya. Apakah homoseksual ini termasuk gangguan jiwa, Pak? Ya, apakah homoseksual itu gangguan jiwa? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Bukan ya? Jadi gini, psikolog klinis itu mempunyai kitab ya. Kitab itu apa ya? Punya pegangan itu DSM. Ya, DSM itu adalah pegangan seorang psikiater sama dan psikolog klinis untuk menetapkan orang ini terdiagnosis gitu. Nah, DSM itu sudah revisi 1, 2, 3 dan 4. DSM-2 itu sudah mengeluarkan homoseksual sebagai gangguan jiwa. Dulunya DSM-1 itu ada di situ. DSM-2 itu sejak tahun 1300-an, lama ya, Iya, itu sudah udah lama sekali itu, dikeluarkan. Pak, ya. Nah, kemudian DSM ini diadopsi menjadi PPDGJ. Nah, di dalam PPDGJ ini DSM-4 seingat saya, DSM-4 itu dirubah menjadi DPPDGJ, maka ada namanya homoseksual egosintonik, homoseksual Oh, iya, egodistonik. seperti yang disampaikan Pak Irsad tadi ya, Pak, ya? Betul, ya. Yang egosintonik ini adalah sudah nyaman dengan kondisinya, maka ini tidak dianggap suatu sebuah gangguan. Tetapi kalau ego distonik, karena dia tidak nyaman dan beberapa kondisi mengiringinya menjadi tidak produktif, Iya. menjadi masalah-masalah psikologis, maka ini yang perlu kita bantu, gitu.
Oh gitu. Nah, tapi apakah homoseksual yang pada fase ego sintonik tadi itu bisa sembuh, Pak? Apakah ego distonik itu apakah sembuh? Persoalannya dia nyaman, gitu. Gitu. Nah, orang mau keluar dari homoseksualnya itu kan dari dirinya. Dirinya pengen berubah gitu loh. Nah, kalau dia sudah nyaman, bagaimana kita bisa membantu, gitu. Oh, iya, Nah, iya, iya. apabila kita dibantu, apabila dia menginginkan, sebenarnya kita tetap di rumah sakit jiwa menur akan membantu step by step-nya. Tentu perilaku yang lebih adaptif, Ya. sesuai dengan harapan sosial, sesuai dengan khalayak umum, itu lebih mudah daripada perilaku-perilaku yang tanda kutip tidak pada umumnya. Gitu. Istilahnya kita itu ada namanya apa ya? Sebentar, saya itu punya catatan ya. Namanya itu ya namanya budaya heteronormatif. Budaya Budaya heteronormatif. heteronormatif. Jadi mengikuti pada umumnya seorang heteroseksual. Oh, Gitu. Itu jauh lebih mudah. Gitu. iya, ya, oke, oke, Pak. Terus ini, Pak, apakah orang normal itu bisa jadi penyuka sesama jenis, Pak? Apakah orang normal suka jenis? Pernah nggak Mas Sudan itu pernah cerita bahwa orang itu di penjara, di sana ada praktek eh, sodomi misalnya begitu. Iya. Nah, apakah itu keterusan dia? Ternyata setelah keluar juga tidak. Heeh. Karena memang pada saat itu digambarkan tidak ada yang lain. Nah, tidak ada yang lain atau pengaruh zat atau pengaruh apa kondisi di situ sehingga ketika keluar menjadi tidak lagi. Artinya apakah perilaku bisa menetap? Tidak. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa homoseksual itu seperti anak tangga gitu ya. Anak tangga dari gradasinya yang paling rendah sampai gradasi yang paling tinggi. Yang tengah-tengah tadi yang biseksual tadi. Dan itu seperti seperti spiral. Kapan memang lingkungan ini akan mendukung? Ketika mendukung spiralnya ya ke atas. Ya. Ketika tidak mendukung juga ke bawah, begitulah. Nah, sehingga memang perilaku-perilaku ini apabila disiram-siram, kemudian apa Mas ya, dipupuk, kemudian di situ ada lingkungan yang mendukung, maka ya akan lebih berperilaku lebih tidak heteronormatif gitu Iya, lah. iya, iya. Begitu sih. Jadi sebenarnya lingkungan juga Sangat sangat mempengaruhi, mempengaruhi, Pak, ya. sangat mempengaruhi. Tapi lingkungan itu jangan lupa Mas Sudan, ada lingkungan internet loh ya. Lingkungan kan tidak harus fisik. Lingkungan kita bisa di lingkungan online gitu. Iya, 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 iya. Oh, kemudian ini, Pak, eh kalau cowok Hmm, berpenampilan apa namanya feminin gitu, hmm. itu kan apa namanya tadi transgender ya, Pak? Sebentar. Cowok Berpenampilan feminin, berpenampilan feminin, ya. ya. Apakah yang seperti ini pasti homoseksual, Pak? Ya, apakah orang itu yang mengekspresikan dirinya maskulin atau mengekspresikan dirinya sebagai yang feminin itu pasti penyuka sesama? Jawabannya belum tentu. Belum tentu ya, Pak, ya. Taunya dari mana? Dari pengakuan. Iya, iya. Kalau dia tidak pengakuan, tidak bisa. Maka dulu itu saya tuh pernah pelatihan ya. Pelatihan itu etika medis. Etika medis itu sebenarnya saya dilatih selama 5 hari itu untuk membiasakan diri ketika ada orang berpenampilan yang tidak pada umumnya itu tidak kaget gitu lah. Tidak kaget. Nah, ada orang misalnya berbeda dengan yang kok laki-laki kemudian pakai setengah sarung, setengah kulot, ada rambutnya lebih panjang gitu ya. Tapi tetap laki, itu kan ada semacam itu. Biar memang tenaga kesehatan itu tidak kaget. Nah, itu di situ itu disampaikan bahwa ternyata ada loh, sudah capek-capek jadi waria, sukanya juga sama-sama waria. Artinya berpenampilan perempuan itu secara relasi seksual itu belum tentu dengan orang yang berpenampilan laki-laki. Tetapi ada yang relasi seksualnya dengan sesama orang berpenampilan perempuan.
Tapi ada orang laki-laki berperan perempuan sukanya sama laki-laki yang gagah, itu juga ada. Iya. Taunya dari mana? Perilaku seksualnya. Perilaku itu dari mana? Dari pengakuan dia, dari relasi dia. Nah, kalau perilaku kita kan nggak tahu tuh kalau nggak Iya. bertanya ya. Iya. Gitu. Nggak akan nggak akan ada hasil jawabannya kalau nggak ada pengakuan ya Pak ya. Betul. Sehingga Mas Hudan, entah itu ekspresi gender, penampilannya, saya biar nggak salah tak ini ya, berpenampilan oke. Ekspresi gender atau penampilannya, kemudian juga apa ya? Identitas gender ya. Identitas gender itu dia merasa perempuan atau dia merasa laki-laki atau mereka merasa transgender atau orientasi seksualnya homoseksual atau biseksual, maka sebenarnya yang lebih berbahaya itu bukan orientasinya, bukan ekspresinya, bukan identitasnya, tetapi perilaku seksualnya yang Perilakunya. berganti-ganti. Ya. Dan itu bisa beresiko ke penyakit HIV HIV ya Pak AIDS, ya. bukan hanya HIV AIDS, IMS, HIV Iya, AIDS, atau orang dengan HIV gitu ya, orang dengan HIV tidak terawat menjadi AIDS begitu. Jadi sebenarnya yang berbahaya itu adalah perilaku seksualnya. Gitu. Orang coba bayangkan orang laki-laki berpenampilan perempuan, tetapi dia tidak ganti-ganti pasangan, itu memungkinkan untuk penularan enggak? enggak ya? Tidak, Tidak. tetapi memang pikiran kita, wah itu memang suka kayak waria di jalan-jalan. Baik Pak Irsad, Hmm, ke pertanyaan berikutnya Pak ya. ya, Menyukai sesama jenis ini normal atau tidak? menyukai sesama jenis itu normal atau tidak? Normal itu kan kaitannya dengan tidak normal ya. Iya. Normal, tidak normal, sakit, sehat Ya. gitu ya. Nah, sebenarnya menyukai itu tidak harus hubungan kan, menyukai. Saya menyukai Mas Hudan hari ini karena menjadi podcast saya. Tetapi saya kan tidak ada relasi romantismenya Tidak gitu ada ya. ketertarikan Nah, seksual gitu ya Pak ya, apakah bedanya. ketertarikan seksual itu sudah pasti hubungan seksual? Juga tidak. Oh, Maka kita pilah-pilah Mas, yang namanya seks itu terkait dengan organ seksual. Ada namanya organ seksual laki-laki, ada namanya organ seksual perempuan. Itu organ. Ketika organ ini menjalin relasi berhubungan badan, maka orang ini akan disebut hubungan seksual. Itu jenis kelamin. Tetapi ada identitas seksual. Identitas itu adanya di otak. Merasa bahwa maskulin, merasa feminin, sehingga merasa maskulin feminin ini terbentuk dalam perilakunya sehari-hari. persepsi itu ya Pak ya. Betul, betul. Persepsinya dia bahwa saya laki-laki, maskulin, maka saya menampilkan diri maskulin. Itu namanya identitas gender. Ada namanya orientasi seksual. Itu dari hati. Laki-laki tertarik dengan laki-laki. Laki-laki tertarik dengan perempuan. Itu kira-kira melibatkan kelamin atau tidak? Melibatkan. Belum tentu kan? Belum tentu ya, Belum tentu. Karena dari hatinya ketertarikan. Nah, apakah orang itu tertarik dengan sesama itu pasti menampilkan diri sebagai orang yang berpakaian lawan jenisnya? Enggak juga kan? Iya. Laki-laki dengan laki-laki sama-sama menggunakan baju yang sama, dengan sepatu yang sama, gaya yang sama, juga mungkin ngerokok yang sama, ngakak yang sama, itu kan sama. Perempuan dengan perempuan, dengan sisi femininnya, pakai bandu-bandu sama-sama bandu, pakai 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 make up yang sama, bisa juga kan mereka menjadi relasi seksual, gitu. Nah, itu adalah gender. Ekspresi itu keseluruhan, mengekspresikan. Maka dia akan tampil feminin, maka dia akan tampil maskulin. Ada namanya tampil androgin. Jadi tengah-tengah. Iya, yang Nah, tadi dijelaskan di awal tadi ya Pak ya. betul, itu. Sehingga apakah orientasi seksual itu disebut normal atau tidak? Ya itu orientasi saja. Itu.
Nah, orientasi, kemudian identitas, ekspresi, jenis kelamin itu sebenarnya tidak mengambilkan suatu penyakit. Yang mengambilkannya adalah perilaku seksualnya. Maka yang disebut penyakit adalah dampak dari perilaku Dampak dari perilakunya. seksualnya. Iya, iya, iya. Ya, ganti-ganti pasangan, maka muncul HIV, muncul IMS gitu Iya. ya, muncul penyakit-penyakit jamur dan sebagainya begitu. Nah, ini disebut penyakit. Maka dalam istilah apa ya? Dalam istilah orang dengan LGBT itu ada namanya istilah budaya heteronormatif. Sehingga dalam kerangka pikiran orang hetero itu tidak bisa dikenakan pada orang yang homoseksual karena berbeda gitu. Budayanya berbeda, Iya. kebiasaannya berbeda. Sehingga kalau kita mengatakan dalam pikiran kita bahwa laki-laki perempuan, laki-laki menyerupai perempuan dan laki-laki dengan utuh seperti perempuan laki-laki akan selalu berhubungan badan, itu menjadi tidak tepat. Laki-laki sesama laki-laki berjalan bebarengan itu pasti romantisme juga tidak tepat. Perempuan sama perempuan juga tidak tepat. Sehingga ya pengakuan mereka bahwa saya itu tertarik dengan sesama pria, saya menjalin hubungan sama pria, relasi seksual dengan pria, misalnya seperti itu. Nah, itulah maka di situ kita perlu perlu apa ya? Perlu mengingatkan, ini loh ada bahayanya. Namanya penyakit seksual menular gitu. Iya, iya, iya. Baik Pak Irsad, itu tadi sudah sampai di pertanyaan terakhir Gitu dari ya. Sobat Menur yang Ya. dikirimkan melalui DM kita. Nah, Apakah ada pesan dari Pak Irsad? ya, Sobat Menur, memang di masyarakat ini selalu berubah dan selalu ada yang baru. Maka sebenarnya ada pendekatan keberagaman seksualitas manusia yang sebelumnya tidak bisa dijelaskan oleh pendekatan lain gitu. Nah, apabila Sobat Menur ada sesuatu hal yang perlu dikonsultasikan, ada yang perlu kok nggak pas dengan diri saya, datanglah ke Rumah Sakit Jiwa Menur. Di situ ada klinik psikologi. Klinik psikologi ya. Rumah Sakit Jiwa Benur ada di lantai 3. Ada 8 psikolog klinis yang akan bisa membantu teman-teman Sobat Menur gitu ya untuk memecahkan persoalannya. Baik itu tentang seksualitasnya, Ya. baik itu tentang barangkali ada suatu hal yang belum pas dengan dirinya begitu. Tetapi apabila memang kok enggan ya, kok masih kok belum belum rasanya kok belum belum berani ketemu sama Iya. psikolog klinis, boleh menghubungi Ojo Bingung. Ini HP konsultasi psikologi untuk memberikan eh, tips ya, tips kemudian juga apa itu cara-cara gitu, cara-cara yang sederhana mudah dipahami, kemudian advice bagi Sobat Menur kaitannya dengan masalah psikologis. Konsultasi online jadi Pak Irsad Konsultasi ya. konsultasi Konsultasi psikologi online. Ojo Bingung. Ojo bingung, Iya. iya. Baik Pak Irsad, terima kasih untuk waktunya, informasinya dan penjelasannya yang sejelas-jelasnya ini sampai saya banyak tahu info-info hal-hal baru yang belum saya ketahui. Sebelum kita akhiri, apakah ada pesan dari Pak Irsad untuk sobat-sobat Menur? Ya, para Sobat Menur yang memang perlu konsultasi terkait dengan kondisinya gitu ya, terkait dengan seksualitasnya, terkait dengan orientasinya boleh ke Rumah Sakit Jiwa Menur, ke klinik psikologi lantai 3 Rumah Sakit Jiwa Menur. Dan itu bisa milih ya psikolognya mau laki atau perempuan. Kok nggak nyaman sama ibu-ibu ya, saya Ya. pengennya sama mas-mas gitu ya. Adanya bapak-bapak 2 gitu ya. Jadi boleh nanti menyampaikan di depan bahwa saya minta konsultasi dengan psikolog pria begitu. Iya. Atau saya pengen konsultasi dengan psikolog wanita, itu bisa. Iya. Nah, nanti Rumah Sakit Jiwa Menur, tim psikologi akan membantu sobat-sobat Menur yang mengalami persoalan sehingga perlu dikonsultasikan. Nah, ini unik ya karena memang psikolog Rumah Sakit Jiwa Menur
akan memahami keberagaman seksualitas manusia yang sebelumnya itu tidak bisa dijelaskan oleh pendekatan lain gitu. Nah, bagi sobat menur yang memang kok belum berani, kok ngomong seksualitas itu kok ragu gitu, bisa ke Ojo Bingung. Ojo Bingung ini adalah telepon konsultasi psikologi gratis yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Menur. Namun ya kami yang menjadwalkan gitu ya. Jadi cukup pasien itu WA kami. Maka setelah mendaftarkan melalui link, maka kami jadwalkan untuk layanan konsultasi. Oh Nah, gitu, iya. di dalam penjadwalan itu juga sesuai dengan Sesuai urutan ya Pak ya? sesuai urutan dan kesepakatan dengan pasien. Iya. Misal kami telepon setengah 12, oh saya nggak bisa jam 1, ya kita layani jam 1 Oh, gitu. oke, Oh jam 1 saya ada pasien setengah 2, ya setengah 2 gitu. Jadi ada kesepakatan Iya. di situ. Wah ternyata fleksibel sekali ya Pak, kalau mau konsultasi ke klinik psikologi di Rumah Sakit Jiwa Menur ini. Fleksibel dan gratis ya, yang Ojo Bingung Untuk itu Ojo gratis. Bingungnya, iya, Ya, iya, iya. betul, Ojo Bingung itu Dan gratis. di layanan yang di polinya juga fleksibel, bisa jam Eksekutif, reguler dan bisa reguler. di klinik poli eksekutif. Betul. Baik Sobat Menur, sampai di sini perbincangan ringan kita dengan Pak Irsad mengenai permasalahan yang ada di sekitar kita, yang kita sadari maupun tidak ternyata itu ada, yakni homoseksual. Nantikan informasi-informasi menarik berikutnya di Detak Detik Podcast. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.